Siapa yang berbagi nih? Nomor 1. Ardin, mana Ardin? Belum selesai, Pak. Tapi sudah paham ya? Coba bisa di-share nggak? Di-share apa yang dikerjakan? Tapi belum selesai, Pak. Ya diselesaikan di sini aja di papan tulis. Biar kita lihat sama-sama ya. Ayo, mana Ardin? Kalau saya scan aja gimana, Pak? Boleh. Supaya Tapi kamu nunggu bisa bentar nulis ya, Pak. maksudnya. Supaya bisa kamu menulis. Saya nggak ada mus itu, Pak, jadi nggak bisa nulis di whiteboard. Oh, tapi udah selesai berarti ya. Kurang dikit sih, Pak. Coba, coba. Pak, boleh deh saya coba, Pak. Coba, Udah beres. Gabriel. Tapi Oke, saya coba. juga Ya. di scan, Pak. Nggak pakai whiteboard. Jadi seperti ini, Pak. Nggak ada itunya ya, penanya ya. Jadi ini kita masukin gitu, Pak. Kita pertukarkan. Jadinya ini 3X min Y aksen plus 4Y. Ya. Nah, itu nanti dapat sini. Terus dimasukin turunannya karena kita belum tahu fungsinya, maka untuk koefisiennya tetap disamakan. Ya. Nah, jadi kita udah dapat dua persamaan X1, kita jadikan sama. Masukin yang ini sama yang ini.
min 3X. Kok min 3X? Kenapa ini min sepertiga? Oh, sebentar. Iya juga. Kan harusnya min 3 kali X-nya kan? Oh iya. Iya, Pak. Kebalik dong. Kebalik, Pak. Jadi min 3 kali Min 3 kali dalamnya min min sepertiga. sepertiga Y kan? Iya, Pak. Min sepertiga Y absen plus 4/3 Y. Loh kok 4/3 Y? Kok dari mana kamu angka itu dapat ini? Ini, Pak. Harusnya 2 kali 4/3. Kebalik saya, Pak. Dari sini kian, Pak. Tapi kebalik saya masukinnya. Kok 4/3 kau kali 2 Y? Harusnya 2 kali 4/3 ya. Aduh, kebalik, Pak. Coba diulang lagi. Coba dikerjakan. Oke, Pak. Kelihatannya masih mimpi nih Gabriel ini. Coba dibenarkan dulu Gabriel ya. Ya, Pak. Empat kurang 2. Oh iya.
3. Yang 3. Oh, ini 3. Sedikit waktu yang kau miliki, luangkanlah untukku, harap secepatnya datangi aku. Sekali ini ku mohon padamu, ada yang ingin ku sampaikan, sempatkanlah. Sedetik menunggumu di sini, seperti seharian berkali kulihat jam di tangan. Demi membunuh waktu, tak kulihat tanda kehadiranmu yang semakin meyakiniku kau tak datang. Tanpa kesal dan amarah, seluruhnya ada di benakku. Tandai seketika hati yang tak terbalas oleh cinta.
Kenapa negatif? Karena kan dari sini kan min sepertiga Y aksen. Bukan, min C1 ya pangkat 3T ditambah 4/3 C1 ya, Pak. Kenapa min sepertiga C1? Sebentar Pak. Ini kan dari ini nggak Pak, dari nilai X memang rumusnya seperti ini Pak, sebentar Pak. Bukan ini yang di sini. Kamu jumlahkan ke sini kok jadi min sepertiga. Min 1. Oh iya ya. Iya sorry Pak. Lupa Pak. Benar-benar Pak. Sepertiga doang. Karena min 1 lebih kecil dari 4/3. 2/3 plus 4/3 6/3. Pangkat 3T-nya nggak ditulis. Oh iya, bentar Pak. Oke, jadi solusinya sama X sama dengan
Masukin yang ini sepertiga C1 berarti sepertiga kali 12/5, 12/15. 4/5 lah, 4/5. Coba. Oke. 3T. Oh, dikurang. 2 dikali 2 dikali min 2/5 min 4/5. Sudah, Pak? Ya, oke. Ada pertanyaan dari yang lain? Gak ada pertanyaan ya? Oke, tolong ditarik, Gabriel. Iya, Pak. Ditarik. Di stop aja. Ya, oke. Enggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut ya. Soal-soal ini banyak di buku halaman 346, nanti dicoba ya. Buku yang saya berikan kemarin itu soal untuk metode eliminasi di halaman 346, saya kira itu bisa dicoba dikerjakan ya. Coba kita lihat, mulai kita lihat secara umum untuk yang homogen ya. Jadi ini adalah persamaan homogen kita. Nanti kita bikin notasi, misal notasinya ya untuk X1 saya bikin di atas untuk indeksnya supaya nanti masing-masing masih ada X11 ya. Jadi X1 atas indeks 1 itu komponennya adalah X11, X21, Xn1 ya. Nanti X2 juga sama. 12, X22, Xn2 gitu ya. XK ini juga saya kira X1N ini mestinya bukan K ya, N ya, N ini ya, N. Supaya agak cocok ke sini ya. Ini tadi 2 untuk 2, 1 ya, jadi ini XNT sama dengan ini ya. Ya, jadi kalau kita di matematika 2A juga Anda ini ya, Anda juga lihat di orde 2 ya. Jadi kalau tadi X1 solusi, X2 solusi, kombinasi linearnya juga solusi ya. Ya, jadi makanya tadi ada C1, C2 gitu. Jadi ini juga saya kira untuk vektor sama. Jadi kalau ini adalah solusi X1 ini, X2 yang di sini adalah suatu solusi dari suatu sistem persamaan diferensial ini, maka kombinasi linear dari X1, X2 juga merupakan solusi. Jadi tadi juga yang kita belajar misalkan ini tadi ya, ini maksud seperti ini ya, kurang 5Y absen, katakanlah tambah 6Y sama dengan 0. Kita lihat persamaan karakteristiknya ini adalah R kuadrat kurang 5R tambah 6 sama dengan 0. Jadi ini R2 kali R-3 gitu sama dengan 0. Jadi kita lihat solusinya ini sebetulnya bisa ditulis I1 gitu ya. Ini kan E pangkat 2T gitu ya. I2-nya itu adalah E pangkat 3T. Nah, kombinasi linear juga solusi. Makanya kita lihat solusinya adalah C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T gitu ya. Jadi dalam kasus X1 yang di sini tadi seperti di mirip ini ya.
Yang X2 di sini mirip yang di sini maksudnya. Sehingga kombinasi linearnya adalah solusi. Jadi ini pun solusi umum dari persamaan diferensial ini. Persamaan diferensial ini kita tulis dalam bentuk kombinasi linear dari masing-masing ini. Itu kira-kira maksudnya di sini ya. Jadi kalaupun kita sebetulnya untuk membuat perumuman itu ya. Jadi kalau X1, X2 sampai XK, katakanlah ini XK. Ya kita ambil N-nya karena tadi kita hanya P-nya itu P di sini ukuran N kali N sehingga ada saya kira berukuran N. Jadi ini lebih bagus kita tulis N sebetulnya ya, N. Jadi bisa kita perumum bahwa kalau misalkan X1, X2 sampai Xn adalah solusi dari persamaan diferensial ini, maka kombinasi linear dari masing-masing X1, X2 sampai Xn juga merupakan solusi ya. Itu mudah juga kita periksa itu kok ya, tidak susah untuk menunjukkan bahwa kombinasi linear itu merupakan suatu solusi. Tinggal kita periksa, masukkan ke sistem persamaan diferensialnya akan dipenuhi, maka itu solusi. Jadi ini kombinasi linear gitu ya, kombinasi linear dari masing-masing X1, X2 sampai Xn itu juga merupakan solusi dari sini. Dengan catatan bahwa X1, X2 sampai Xn di sini adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Coba kita lihat ini contoh, misalkan kalau ini baru kita memeriksa juga solusi ya, bukan mencari ini. Jadi kalau ini sistem persamaan diferensial kita ini diberi, ini X1 diberikan dua solusi, X2 juga solusi. Coba kalau kita ingin memeriksa apakah kombinasi linearnya cuma solusi ini, maka saya kira sama seperti tadi ya, bahwa ini harus kita substitusi ke persamaan diferensial ini apakah dipenuhi. Nah, sekarang kalau kita lihat 1, 1, ini 1, 1, 4, 1, X. Ini X, tinggal kita substitusi X. Ya, C1, E pangkat. C1, X1, 3T. 2, C1, E pangkat 3T gitu ya. Lalu C2 kali X2. Saya kira 1, 1, 4, 1 kali C1, saya kira C2 ya. Karena ini C2, C2X2. Jadi C2 E pangkat min T, min 2 C2 E pangkat min T juga gitu sama ya. Lalu saya kira ini kalikan biasa, saya kira ini akan dapat ditulis seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kalau ini kita turunkan, solusi di sini kan masing-masing 3, saya kira sama ya. 3 E pangkat 3T, 3 kali 2, 6. Ini C1 sama. Ini kali negatif E pangkat ini dikalikan jadi 2. Jadi sama ya. Artinya bahwa betul kombinasi linear dari sini adalah suatu solusi. Jadi ini bisa kita tunjukkan dengan selain ya. Nah, jadi dapat kita dari kuliah di ruang vektor kemarin juga kita dapat ya, kalau X1, X2, Xn ini kan vektor-vektor ya, bebas linear ya, solusi yang bebas linear dari sistem ini. Misalkan untuk suatu interval T di sini, maka solusi dari sini dapat solusi ya, ini dari ruang solusinya ya, dapat dinyatakan secara tunggal. Ini kan sebagai kombinasi linear ya. Jadi hanya ada satu, seperti kemarin juga kita hanya ada satu di sini yang merupakan kombinasi linear dari masing-masing vektor-vektor X1, X2, Xn gitu ya. Ini mengulang apa yang kita sudah belajar ya sebetulnya ya. Nah, jika solusi dari X1, Xn ini adalah bebas linear untuk setiap titik di interval ini, maka ini kita sebut sebagai solusi fundamental gitu ya. Jadi X1, X2 sampai Xn
itu kita sebut sebagai solusi fundamental pada I. Dan solusi umum merupakan kombinasi linear dari X1, X2 sampai Xn. Jadi X di sini sebagai ini ya. Ini akan sama dengan X1 ya. X2 sampai dengan Xn gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai solusi fundamental ya. Tentu saja harus bahwa X1, Xn itu harus bebas linear gitu ya. Harus bebas linear. Ya, jadi X1, X2 itu bebas linear. Ini yang kita sebut sebagai solusi fundamental. Jadi kalau Anda ditanya tentukan solusi fundamental, maka harus kita tentukan semua solusi-solusi yang masing-masing harus bebas linear. Dan pada akhirnya bisa kita menuliskan solusi umum dari sistem persamaan diferensial kita, yaitu kombinasi linear dari masing-masing solusi yang bebas linear gitu ya. Jadi kalaupun kita tadi lihat di sini, Anda bisa periksa juga ini apakah bebas linear. Kalau Anda diminta untuk menentukan apakah ini bebas linear, coba Anda tulis bahwa ini adalah merupakan solusi fundamental itu ya. E pangkat min T min 2 E pangkat min T gitu ya. Ini kan X1-nya kan ya. Ini adalah X2 gitu ya. Kalau kita lihat dari bentuk ini, ya, bahwa X1, X2 tidak merupakan kelipatan dari yang lain itu, sehingga ini saya kira bebas linear gitu ya. Bebas linear. Nah, ada hal yang bisa kita gunakan untuk memeriksa. Ini bisa kita gunakan untuk memeriksa apakah X1, X2, Xn itu adalah bebas linear dengan melihat determinannya tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi Anda tinggal ini adalah X1 tadi, sampai di sini adalah Xn itu ya. Kita lihat kalau determinannya ini tidak 0, maka X1 sampai Xn adalah linear. Ini yang disebut juga sebagai determinan dari, ini disebut sebagai Wronskian ya. Ini biasanya kita gunakan untuk memeriksa apakah suatu kumpulan vektor-vektor solusi ini bebas linear atau bukan gitu ya. Jadi Wronskian ini memang diambil dari simbolnya, dari namanya Wronskian. X1 sampai Xn itu adalah determinan dari X. X ini adalah kumpulan dari vektor-vektor yang merupakan X1 sampai Xn. Ya. Nah, kalau ini kita lihat Wronskiannya itu tidak sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan bahwa X1 sampai Xn adalah bebas linear. Bisa dipahami nggak? Atau ada yang belum jelas? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke. Ya. Kita masuk ini karena sebetulnya kita dalam kuliah ini akan membahas koefisien konstan ya. Jadi ini yang satu-satu konstan ini semua ya. 21 sehingga kita akan berbentuk yang homogen itu nanti berbentuk ini. Di mana X ini adalah X1, X2 sampai katakanlah X ini Xn ya. Kok Xn sih? Xn. Lalu A-nya adalah matriks A11. Ya, bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita akan menentukan, pertama adalah bagaimana menentukan solusi ini. Ini yang mau kita bahas untuk selanjutnya, untuk mungkin dulu ini. Coba kita lihat bagaimana kita untuk mengkonstruksi solusi umum dari sistem persamaan diferensial homogen gitu ya. Nih. Nah, ini sebetulnya kita lihat kenapa ini bisa kita konstruksi seperti ini. Ini idenya adalah berdasarkan kalau kita punya dulu X1
skalar ya, sama dengan AX. Ya, dari skalar. Nah, kalau Anda lihat ini dari skalar, kalau kita ingin melihat solusi ini kan ini sebenarnya dx per x sama dengan, kalau ini turun T sama dengan ADT ya. Ya, jadi kalau ini kita kita integralkan, ini dapat ln x itu ya, sama dengan AT tambah C gitu ya. Atau X sama dengan E pangkat AT tambah C. Atau X sama dengan, karena E pangkat C adalah konstan, maka ini bisa kita anggap konstanta baru E pangkat AT gitu. Jadi bentuk solusi umumnya kan gini ya. Jadi kira-kira ini yang kita bawakan ke sistem kita, bahwa kita misalkan kita bentuk suatu solusi berbentuk ini ya. Idenya berdasarkan ini ya. Di mana R sama ini akan kita hitung. Itu apa ini? Jadi kalau kita memisalkan X, ini adalah suatu solusi dari sistem ini, di mana ini adalah suatu vektor tentunya, karena X itu vektor, dikali E pangkat RT. RT ini saya kira adalah suatu bilangan konstan gitu ya. Nah, ini yang mau kita hitung, nanti akan kita hitung. Nah, bagaimana menghitungnya? Saya kira ini kita coba, kalau ini suatu solusi, tentu saja kita harus memenuhi persamaan diferensial ini ya. Persamaan diferensial. Nah, kalau ini kita substitusi akan dapat persamaan ini. Ya, persamaan ini akan dapat ini, seperti kita belajar kemarin di vektor eigen dan ruang vektor eigen dan nilai eigen dan vektor eigen, itu sama ini bentuknya ya. Sehingga dapat kita lihat di sini sebetulnya bahwa R di sini adalah nilai eigen, ini adalah vektor eigen. Ya. Jadi kasus kita ke depan adalah menentukan vektor eigen dan nilai eigen dari matriks A. Kalau itu sudah dapat, kita sudah dapat bisa menentukan solusi. Gitu ya. Jadi nanti persoalan kita adalah bagaimana kita menentukan R dan ini, si ini, yang kita kenal sebagai R ini adalah nilai eigen dan ini adalah merupakan vektor eigen. Cara mencarinya kemarin kita sudah belajar. Jadi di sini kita tinggal menerapkan apa yang kita sudah dapat kemarin itu ya. Di kuliah nilai eigen dan vektor eigen. Kasih contoh salah satu ini saya kira yang ini ya. Ini mati yang tadi ini, sistem kita yang sudah ada contoh tadi, maka kita kan harus menentukan solusi. Misalkan solusinya ini ya, maka kalau kita ini substitusi KPD akan dapat ini, ya, persamaan ini sama dengan apa yang kita kerjakan di menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Ya, jadi dari sini kita akan dapat persamaan karakteristik itu ya, yang kemarin persamaan karakteristiknya ini, nilai-nilai eigennya kan ini, ya. Lalu kita cari vektor eigen untuk nilai eigen 3. Ya, sama caranya kemarin satu, saya kira bisa kita menggunakan dengan operasi baris elementer. Maka ini dapat ini vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen 3 gitu ya. Nih. Lalu kita cari vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen tadi berapa lagi ya? -1. Ini sama kemarin saya kira -1. Ini maka dapat vektor eigen yang kedua. Ya, yang berkaitan dengan -1. Nah, kita lihat ini kan ini X1-nya solusi ya. Ini juga solusi. Kita lihat cek ini horosnya. Ini tidak sama dengan 0, artinya ini adalah bebas linear. Maka ini adalah solusi gitu ya. Solusi. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial kita berbentuk ini ya. Berbentuk ini. Ya, contohnya ini saya kira nanti Anda coba baca ya, karena saya kira waktunya sudah. Nanti tolong diulang dulu untuk vektor eigen nilai eigen, saya kira ini bisa kita. Yang penting kan di sini sama nilai-nilai eigen akan kita kenal 3 kasus kemarin itu ya di pertemuan kita sebelumnya. Ada nanti nilai eigennya berbeda, nilai eigennya yang sama, baru kita ada juga nilai eigen yang berbentuk
bilangan kompleks. Nah, kalau itu sudah lancar, sebetulnya menentukan solusi PDI ini juga lancar ya. Oke, saya kira tolong dibuka video dulu semua. Ini dari tadi yang hadir 39 ya. Dinamis sekali ini kehadiran. Coba dibuka video. Pak Proditus gimana? Cukup jelas enggak apa tadi yang saya jelaskan ya? Iya, Pak. Cukup jelas? Hmm. Oke. Ya, jadi hari ini kan kita berkaitan dengan solusi sistem persamaan diferensial ya, terutama homogen. Jadi awalnya kita sudah bisa juga menyelesaikan itu sebetulnya dengan metode eliminasi ya. Ya kalau bisa dieliminasi, Anda cukup modal dengan ini ya, menyelesaikan persamaan diferensial linear order 2 yang bukan sistem itu ya. Ini juga bisa, tetapi faktanya tidak semuanya bisa juga kita lakukan berbentuk eliminasi ya. Jadi kita juga perlu nanti yang kita sebut yang barusan kita bahas itu metode nilai eigen ya, metode nilai eigen. Jadi apa yang kita sudah bahas sebelumnya tentang terkait dengan nilai eigen dan faktor eigen, saya kira akan sangat membantu bagi kita untuk menentukan solusi dari sistem persamaan diferensial kita. Jadi nanti tolong diulangi lagi, dilihat untuk nilai eigen dan faktor eigen, di mana itu ada 3 kasus. Kalau itu sudah lancar sesungguhnya untuk menentukan solusi sistem persamaan diferensial linear homogen, saya kira akan mudah gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Abraham? Loh, apa yang kamu tidak paham? Apa yang kencang tadi? Oh. Oh, tadi saya terlalu cepat. Kalau terlalu cepat tolong dikasih tahu ya supaya tidak dipercepat. Tapi intinya adalah ini kita mau menentukan solusi sistem persamaan diferensial homogen ya. Jadi yang perlu diketahui di sana adalah itu tadi nilai eigen dan faktor eigen. Jadi intinya tadi kita harus mencari sebanyak order dari dimensi dari vektor A-nya yang bebas linear gitu ya. Baru ada di sana juga untuk memeriksa bebas linearnya menggunakan itu tadi determinan solusi fundamentalnya tidak sama dengan 0 saya kira. Ini masih terkait sebetulnya dengan waktu kita belajar di sebelumnya ya. Jadi di sana kan sudah ada kombinasi linear, bebas linear gitu ya. Dan bebas linear kita lihat kemarin juga untuk menentukan vektor eigen, bagaimana kita mencari vektor-vektor eigen yang bebas linear gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya kira hari ya pertemuan berikutnya yaitu hari apa ya? Hari Selasa ya. Kalau Kevin gimana Kevin? Lumayan ngerti sih Pak. Mungkin Lumayan ya. Okay. harus direview lagi Pak. Oke. Novan. Sejauh ini masih aman. Aman? Iya, Pak. Oke. Afdial? Sama, Pak. Aman? Oh, aman. Oke. Cindy? Mungkin masih harus latihan sendiri lagi, Pak. Oke, latihan sendiri. Oke, bagus. Oke, saya kira sampai di sini ya. Selamat pagi untuk kita semuanya. Sampai ketemu hari Selasa ya. Siapa? Makasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.